أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa sekalian pencinta Al-Quran yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk sedikit memberikan faedah dari membaca, tata cara membaca Al-Quran atau kaidah-kaidah yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kami sedikit ingin memberikan semacam penjelasan ya tentang bacaan di dalam Al-Quran, yang dimana sering kita kadang bisa membedakan antara ya pengucapan yang tepat dalam huruf atau bacaan kita atau yang bergampangan ya tidak sempurna pengucapan, atau yang dikatakan berlebihan di dalam pengucapan huruf-huruf ya di dalam membaca Al-Quran. Apakah dikatakan berlebihan atau takalluf atau gulu? Mari kita perhatikan ya, mana yang dinamakan takalluf, mana yang dinamakan gulu ya atau berlebihan di dalam membaca Al-Quran ya. Karena poros di dalam membaca Al-Quran itu huruf-huruf sudah ditentukan kadar dalam pengucapannya ya, sudah ditentukan ya bagaimana cara ukuran ya ataupun pengucapannya ya, kita ada standarnya di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita akan sedikit memberikan keterangan ya. Misalkan huruf-huruf yang dianggap berlebihan, mana yang berlebihan, mana yang takalluf dalam pengucapannya, mana yang gulu dalam pengucapannya ya, atau tepat sesuai pas pengucapannya ya saat dia keluar dari makhrajnya. Baik, sekarang kita lihat, misalkan kita memberikan contoh ya di dalam pengucapan huruf ya. Huruf, misalkan huruf slot ya. Huruf slot pada saat kita ucapkan misalkan muncul ya dalam posisi kasrah ya. Posisi kasrah. Misalkan kita baca ilallahil masir ya. Masir. Ini pengucapan huruf slot ya. Kita berada di antara keduanya yang berlebihan dan bergampangan dalam pengucapannya. Jadi kita berada di tengahnya ya. Pengucapan yang tepat ya, yang sesuai kadarnya. Seperti sira ya kan. Dibaca lagi misalkan wa ilallahil masir ya, masir. Baik, itu pengucapan ya. Yang kalau dikatakan dia berlebihan seperti apa, kalau juga dikatakan dia gulu seperti apa, pahami kaidahnya ya. Jangan sampai kita menghukumi orang mengatakan misalnya dia bergampangan dalam hurufnya, kurang tepat, kurang bagus, langsung kita hukumi ya. Ini mungkin boleh ya, karena masuk bagian daripada kaidah ya, memperbaiki tahsin ya, memperbaiki bacaan atau tahsin dalam bacaan. Atau dia berlebihan, maka kita lihat di mana berlebihannya, di mana yang mengatakan gulu ya. Nah, di sini harus kita lihat ukurannya. Kalau huruf shad misalkan kita baca wa ilallahil masir ya, suir, itu namanya takalluf, itu namanya berlebihan. Perhatikan, itu namanya berlebihan ya. Kapan kita ucapkan seperti itu, maka itu kurang pas dalam pengucapannya, maka masuk kategori gulu dalam pengucapan huruf ya, terlalu berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena lepas dari kadarnya. Harusnya kita standar masuk, misalkan ilallahil masir ya, ilallahil masir, standar pengucapannya, standar. Baik, kalau pengucapannya ilallahil masir, standar pengucapannya ini baru dikatakan gulu, dan itu nggak boleh ya, asalnya tidak boleh. Tetapi kalau ada yang mengucapkan, ya mungkin batasan itu dia dalam melatih huruf. Baik,
Misalkan huruf to, ya. Misalkan kita ucapkan sab'a samawatin tibaqa. Pengucapannya tibaqa, toti, toti. Karena pengucapan pada posisi kasrah dibaca tiba, tiba. Baik, itu pengucapannya. Ya, tibaqa. Perhatikan kadarnya standar, ya. Sab'a samawatin tibaqa. Perhatikan, itu pengucapan tebalnya huruf to pada posisi kasrah, ya. Bagaimana kalau dia dikatakan berlebihan? Dia berlebihan pengucapannya, ya. Atau mungkin bisa dikatakan gulu, ya. Kalau orang mengatakan gulu, ini ukuran gulunya dalam mengucapkannya, ya. Seperti sab'a samawatin tibaqa, tibaqa, itu baru gulu. Kalau dibaca sab'a samawatin tibaqa, tidak. Itu sesuai pengucapan antara isti'la dan idghamnya huruf to. Baik. Misalkan dari huruf ain kita baca, ya. Harus dengan wasatul halqi, ya. Rabbil alamin. Standar kita pengucapannya. Yang penting masuk huruf ain tidak menyerupai huruf hamzah. Rabbil alamin, ya, standar sesuai ukuran dan kadarnya. Bagaimana kalau ada mengucapkan membaca Al-Fatihah, misalkan dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, itu yang namanya gulu, itu yang namanya takalluf. Perhatikan, pahami baik-baik dalam ilmu tajwid, ya. Pahami baik-baik dalam ilmu tajwid. Jangan kita mengatakan gulu berlebihan atau kurang pas hurufnya. Lihat kadar dan ukurannya. Baik, sekali lagi kita kasih contoh, misalkan, ya, shiratal ladzina an'amta. Ketemu huruf ain lagi. Jangan dibaca an'amta, ya, itu berlebihan. Kemudian alaihim, harusnya alaihim, penting masuk. Alaihim an'amta alaihim. Baik, kita berada standar di bawahnya, ya, atau tidak berlebihan. Bagaimana berlebihannya? Kita kasih misalkan bacanya, ya. An'amta alaihim, alaihim. Ini memaksa, namanya gulu takalluf di dalam melafalkan atau menyebutkan huruf yang keluar dari makhrajnya. Baik, pemirsa sekalian dipahami, ya, bagaimana orang bergampangan dalam hurufnya, malas pengucapannya. Nanti kita juga akan jelaskan bagaimana orang dikatakan takalluf berlebihan atau bahkan dikatakan gulu dalam pengucapannya, ya, mau fasih tetapi berlebihan, akhirnya lepas dari kefasihan yang dikatakan, ya, sesuai pengucapan lisannya orang Arab. Baik, ini pemirsa sekalian sedikit penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Jangan berlebihan dalam pengucapannya, jangan juga bergampangan dalam pengucapannya sehingga tidak jelas huruf yang keluar dari pengucapan huruf-huruf atau tempat keluarnya huruf itu dari makhrajnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.